Nabi SAW bersabda, "Az-zulmu thalatha." Kezaliman itu tiga macam. Yang pertama, fazulmun la yaghfiruhu Allah tabaraka wa ta'ala. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, zulmun yaghfiruhu Allah. Ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, zulmun la yada'uhu Allah. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Jadi zalim itu ada tiga kezaliman. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Yang kedua, kezaliman yang diampuni. Yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan. Nah, amma zulmu alladhi la yaghfiruhu Allah fal isyraq. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah kemusyrikan. Syirik. Ini sudah kita jelaskan. Ada dua ayat. Satu ayat mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Satu ayat mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kita sudah jelaskan pada pertemuan di akhir Ramadan bahwa syirik itu tidak diampuni oleh Allah begitu saja. Seseorang yang meninggal dalam keadaan syirik, bergelimang dengan kesyirikan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah atas syiriknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan syirik dengan catatan dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Berbeda dengan dosa-dosa lainnya. Allah bisa saja mengampuni, insya'a kalau dia mau. Tetapi untuk syirik Allah telah nyatakan dia tidak mau dan tidak menetapkan akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah tidak pernah mengingkari perkataan. Perlu diingat. Jadi kalau sudah terjadi ada hak kalimat Allah, Allah tidak akan merubahnya. Sama dengan kasus orang yang telah meninggal, telah wafat syahid, kemudian disambut oleh Allah dengan sambutan yang sangat istimewa. Siapa itu? Ayah dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi SAW kepada Jabir, maukah engkau aku beritakan bagaimana Allah menerima ayahmu? Ma kallamallahu 'abdan qattun illa bainahu wa baina al-'abdi hijab. Tidak ada Allah mengajak hamba bicara melainkan antara dia dengan hamba ada hijab. Walakin Allah kallama abak kifahan. Tapi Allah berbicara dengan ayahmu dalam keadaan berhadap-hadapan tanpa hijab. Begitu senangnya dia. Sehingga apa permintaan ayah Jabir? Setelah mendapatkan nikmat itu, minta dihidupkan lagi. Supaya mati lagi. Terbunuh, syahid. Supaya dapat lagi nikmat seperti itu. Allah SWT mengatakan, ya abdi sal, mintalah u'ti. Atau sal tu'ta. Mintalah, kamu akan diberikan. Tetapi karena permintaannya adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah, kata Allah, laqad sabaqat kalimati. Jadi ingat itu. Apabila sudah ada ketentuan Allah yang ditetapkannya bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik, kemudian difahami oleh ulama bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa, itu kalau taubat. Jadi kalau ada orang yang syirik mati dalam kesyirikan tidak bertaubat sebelum akhir hayatnya, apakah manusia itu bisa mendapatkan ampunan atas syirik? Tidak bisa. Jangan dikatakan pula, oh Ustaz, tolong mengatur Allah ke mengampuni. Bukan. Kadang-kadang kan ada orang sekarang kan asal saja. Bantu dia kunci surga. Dia pula yang mengatur Allah mengampuni atau tidak. Bukan kita, tetapi Allah yang mengatakan. Allah la yaghfiru an yushraka bih. Tidak mengampuni perbuatan yang mempersekutukannya.
Nah, berarti syirik itulah yang la yaghfiruhullah. Itu yang dikatakan oleh riwayat asar yang dinukilkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ada zulmun, ada kezaliman la yaghfiruhullahu tabaraka wa ta'ala, tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua ada zulmun yaghfiruhullah, ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa itu? Amma zulmul ladzi yaghfiruhullahu fa dhunubul ibadi fima bainahum wa bainallah. Kezaliman yang diampuni oleh Allah, dijanjikan ampunan, diberikan ampunan, adalah kezaliman dalam hal apa? Kezaliman hamba dalam perkara antara hubungan mereka dengan Allah. Allah afuwun, ghafurun, tawwabun. Tidak boleh kita putus asa dalam hal itu. Perlu diingat itu. Jadi apapun dosa kita selain kesyirikan, Allah janjikan ampunan. Apalagi kalau orang itu bertaubat kepada Allah, memohon ampun. Makanya kalau sulusul akhir minal lail, ketika sepertiga yang akhir dari malam tiba, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Untuk apa Allah turun ke langit dunia? Allah subhanahu wa ta'ala menghampir kepada hamba, memberikan mereka ampunan. Betapapun banyak dosa yang dilakukan oleh hamba, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Dan apa kata Allah? Allah tidak peduli dengan betapapun banyak dosa hamba tersebut. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yumhil, Allah subhanahu wa ta'ala memberi tangguh. Jadi yumhil, bukan yuhmil. Ingat ya, dia orang-orang yang berbuat maksiat, jangan dikira Allah lalai, lupa. Allah tidak lalai dengan kita, siapapun hambanya. Cuma kenapa orang yang berbuat jahat, berbuat kezaliman masih saja bersimaharaja lela, sukses di dalam kezalimannya, sukses dalam perbuatan jahatnya, sukses dalam penipuannya, sukses dalam kecurangannya? Allah yumhil, Allah memberi tangguh saja, bukan yuhmil. Bukan Allah melalaikan, bukan Allah tidak tahu itu. Apabila tiba masanya, maka kejahatan mereka, kecurangan mereka, kemaksiatan mereka akan berakhir. Setuju atau tidak setuju? Akan tiba. Makanya kata Allah, amhilhum ruwaida. Jadi orang-orang beriman jangan pernah lelah berbuat kebaikan. Walaupun terkadang di dalam proses, ya, dalam proses untuk menegakkan yang hak itu, tidak begitu saja keberhasilan itu bisa diraih. Nabi saja ketika berhadapan dengan kaum musyrikin tidak selalu mendapat kemenangan. Makanya ketika ditanya oleh Muqawqis, maaf,
oleh Heraklius, Hercules bahasa kita, panglima Quraisy Abu Sufyan, di saat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tangan Heraklius itu, disucari oleh tentaranya, oleh pasukannya, siapa orang Arab yang dekat kekerabatannya dengan Muhammad yang berkirim surat kepadanya ini. Dia cari, ternyata ketemu dan sabananya musuh besar Nabi, panglima perang orang-orang Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Kebetulan sedang berdagang waktu itu di Syam. Hercules atau Heraklius sedang berada di Syam. Mana orangnya? Cari. Nah, ketika ditanya pertanyaan Heraklius untuk mengorek dari Abu Sufyan, siapa orang yang berani-berani mengirim surat ke raja besar? Ikan dua negara adidaya ketika itu, yaitu satu adalah Romawi, yang satu lagi Persia. Ada orang dari tengah padang pasir Arab berani kirim surat, isi suratnya tidak tanggung-tanggung, aslim taslam. Bayangkan orang hari ini nulis surat ke Joe Biden, kalau tidak ke Putin. Nah, tentu jadi tanda tanya bagi pembesar-pembesar itu. Siapa nih orang? Aslim taslam. Masuk Islam, engkau selamat. Janjinya keselamatan. Akhirnya setelah bertemu Abu Sufyan ditanya, apakah orang ini punya nasab di tengah kalian? Ya, kata Abu Sufyan, iya. Kenapa Abu Sufyan berkata jujur? Karena dia malu dituduh pendusta. Malu dituduh pendusta. Kenapa? Karena Abu Sufyan dibawa berombongan ke hadapan Heraklius. Abu Sufyan disuruh maju, kawan-kawannya berbaris di belakangnya. Apa kata Heraklius kepada penterjemahnya? Katakan kepada mereka semua, saya bertanya kepada komandan kalian ini, kepada orang yang mengaku dekat dengan orang yang berkirim surat ini, yaitu Abu Sufyan. Kalau dia benar, benarkan. Kalau dia bohong, dustakan pernyataannya. Nah, kata Abu Sufyan, kalau seandainya saya tidak malu dan menjadi hina disebut orang sebagai pendusta, ini catatan penting. Ternyata orang jahiliyah itu adojo dan malu penduto disebut orang. Orang jahiliyah itu ya, di dalam kejahilian mereka masih ada juga kehormatan, pantang disebut orang sebagai pembohong. Ada orang modern sekarang ini bangga berdusta, berbohong. Lain pagi, lain pulau patang. Siang manggu, malam menggeleng. Itulah. Tapi tidak punya malu. Jadi benar kata Nabi, kalau malu sudah hilang, berarti bagian dari iman yang telah hilang. Al-haya'u minal iman. Sekarang malu itu tidak ada. Kehidupan kita hari ini kan itu yang kurang. Tidak bermalu. Saya beberapa hari yang lalu ya dengan Bondo Kandung, kemarin saya cerita juga. Salah satu yang dihadirkan di dalam drama baralik kita itu adalah menghilangkan malu. Ya. Menghilangkan malu. Apa contohnya? Sesudah akad nikah, wak suruh tagak suami istri itu di depan wak bersama. Suruhnya salam, cium tangannya, suruh laki-laki menciumkan yang bini. Jadi foto bersama-sama. Abang enggak waktu tu adik mah kira-kira nak menyuruh mereka. Makanya mau tanyakan ke Bondo Raudah Taib, Bondo Kanduang, Sumatera Barat.
Sumbang bara banyak bendo, 2 balih kuliah. Nah kira-kira itu sumbang ke bara tu bendo, sado je sumbang. Nah, coba lah. Jadi jangan heran nanti kalau di TikTok, di berbagai macam media sosial, dan ditampilkan bukan hanya perkara di luar di halaman, sampai urusan di dalam kamar. Demi untuk mendapatkan apa? Viral. Malu. Mengalan disuruh hanya bercium-cium di muka awak. Itu apa? Di mana malu? Ini jangan heran nanti kalau lebih di masa generasi berikutnya lebih dari itu diperbuatnya. Lebih dari itu. Sadar tak bapak dan ibu-ibu bahwa kita sedikit demi sedikit digeser. Dahulu Nampedusi kan tak hadir di dalam majelis akad. Kini bahadirkan. Dahulu meminta izin ke pedusiko, tak perlu pedusiko mangguk mayuan dah. Nabi mengecekkan kaifa idnuha ya Rasulullah, kan begitu? Al-ayyimu tusta'mar. Kalau wanita yang pernah menikah telah menjanda dia, maka diminta amarnya, perintahnya. Tapi kalau dia bikir, gadis, tusta'zan, diminta keizinannya. Ditanya oleh sahabat, karena karakter wanita ini pemalu. Tahu mereka, orang jahiliyah awalnya itu. Tahu mereka bagaimana meminta izin wanita yang gadis itu. Artinya apa? Tidak mudah meminta izin mereka. Karena apa? Karena malu. Nah makanya Nabi mengatakan ketika ditanya wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya? Sukutuha, kata Nabi. Diamnya itu, izinnya itu. Berarti dengan diam saya tanda setuju. Kini disuruhnya mangguk-angguk muka orang ramai. Leka setuju apa nikahan? Badak tadi saya tanya. Apa buat lo drama seri sebabaknya tu? Buat malu saja. Nah mengarajuan tu lah hilang lo malu. Dan rumit bersuruh lo menangis-nangis. Lah jale hari bergembira tu buat merawang-rawang. Jadi prosesi akad nikah yang dilakukan hari ini tidak bersesuai dengan adab Islami. Walaupun dilakukan di masjid, karena itu sadarlah wahai kaum muslimin. Bayangkan, ada pembawa acara berbusuruh menangis 23 tahun yang lalu lahirlah seorang bayi yang merah. Susah payah, tetesan air mata dan keringat orang tua membesarkannya. Nah, itulah merawangnya. Pinya beralik. Balik itu mesti magadang hati. Itu suruh minta maafnya. Anak lo tahu dan calon mintu lo pangku lo anak gadi orang. Selanglah jadi menantu awak saya dapat pangku-pangku mereka itu benar. Mungkin orang ramai lo tu. Coba lah renungkan. Haya, malu. Nah kalau orang seperti Abu Sufyan saja punya malu. Padahal waktu itu dia panglima perang Quraisy. Nah kira-kira hari ini kita mengaku Muslim. Malu tak berbohong dan berdusta? Nah kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yumhil la yuhmil. Allah memberi tangguh bukan berarti melalaikan. Bukan Allah Subhanahu wa taala lalai dengan perbuatan hamba yang durhaka. Nabi SAW berjuang tidak selamanya di dalam proses perjuangan itu beliau menemui kemenangan, keberhasilan begitu saja. Lihat, maka ketika ditanya apakah kalian memeranginya, itu kata Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah kalian memeranginya? Iya.
mengaku, ya kami memeranginya. Wa kaifa qitalukum? Bagaimana perjalanan perang kalian? Sijalun. Ya, berganti-ganti. Nanalu minhu, kadang kami na menang. Wa yanalu minna, kadang dia na menang. Nah, jadi biasa di dalam suatu perjuangan itu, kadang tersandek seketik itu biasanya. Tertangguh biasa itu. Itu makanya saya sering berkata kepada orang-orang yang katakan memperjuangkan yang hak, jangan surut dalam menegakkan yang hak walaupun kita tidak sukses mendapatkan antara dalam perjuangan. Jadi itu antara dalam perjuangan. So tujuan utamanya bukan mendapatkan A, B, C, tetapi tegaknya yang hak itu yang menjadi tujuan supaya Allah ridha dengan kita. Jadi